Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikradillah dari Prodi Sistem Informasi kelas C angkatan 2022. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen dan organisasi dengan topik span of control atau rentang kendali. Rentang kendali Flight Department Leaders dibuat oleh Muhammad Fikradillah dengan NIM 22.003.11.3907. Sistem Informasi kelas C angkatan 2022. Nama jurnal dan pembuat jurnal. Nama jurnal yang saya review adalah Delegasi dan Rentang Kendali Flight Department Leaders. Penulis jurnal Delegasi dan Rentang Kendali Flight Department Leaders adalah Gani Rozak Hargantara. Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan pada jurnal yang saya review adalah semua masalah dunia penerbangan tidak terlepas dari kurang cakapnya dan juga cepatnya proses operasional yang dijalankan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan penerbangan atau sistem manajemen dari perusahaan penerbangan. Seperti kurangnya sumber daya manusia yang bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan ataupun tidak sebandingnya jumlah manajemen dengan jumlah staf atau bawahan atau dengan kata lain tentang kendali manajemen terhadap jumlah staf atau bawahannya. Oleh karena itu, pembahasan jurnal ini akan membahas tentang delegasi dan juga rentang kendali yang terdapat dalam Departemen Penerbangan yang merupakan inti dari perusahaan penerbangan. Dan hasil dari pembahasan dalam jurnal ini diantaranya adalah bentuk pendelegasian wewenang dari Aviation Manager kepada Maintenance Manager dan Chief Pilot, lalu dari Chief Pilot kepada pilot dan pramugari. Dan yang terakhir adalah delegasi wewenang dari Maintenance Manager kepada ketua teknisi. Dan juga didapati bahwa rentang kendali dari sebuah departemen penerbangan PT Garuda Indonesia dengan perbandingan 28 banding 851. Dengan kata lain, 28 orang chief pilot mengawasi 851 orang pilot. Pembahasan kembali mengenai span of control. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa rentang kendali adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengendalikan bawahannya dengan jumlah bawahan yang ideal. Karena dalam hal ini, jumlah sangat tergantung dengan kinerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya. Standar yang diberlakukan dalam menentukan jumlah ideal bawahan yang dikendalikan oleh seorang pemimpin dibagi menjadi dua, yakni pekerjaan yang bersifat pemikiran dan pekerjaan yang bersifat mekanis atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan otot. Dalam memimpin bawahan dalam pekerjaan yang bersifat pemikiran, seorang pemimpin idealnya memimpin 3-4 bawahan. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat mekanis, seorang pemimpin idealnya memimpin 12-30 orang bawahan. Akan tetapi, pada dasarnya, baik atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan tergantung pada motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Perlu diketahui bahwa rentang kendali dibutuhkan oleh sebuah perusahaan karena terdapat keterbatasan atau limit faktor. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan kemampuan. Pembahasan kembali span of control. Dalam perkembangan sebuah perusahaan, maka akan terdapat peningkatan jumlah karyawan pula. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menentukan jenis rentang kendali yang cocok dengan jumlah karyawan dan juga kemampuan manajemen perusahaan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis rentang kendali. Rentang kendali sempit.
Alasan digunakannya rentang kendali sempit adalah karena hierarki dari struktur perusahaan yang masih sederhana dan tidak terlalu rumit, sehingga penyebaran arus informasi dan juga komando dari atasan kepada bawahan masih terbilang mudah dan sederhana. Yang kedua ada rentang kendali lebar. Alasan digunakannya rentang kendali lebar adalah karena tingkat hierarki yang dimiliki oleh perusahaan cenderung tinggi. Dan hal ini tentunya akan memperlambat arus informasi dan juga komando dari atasan kepada bawahannya. Sehingga semakin kompleks arus penyebaran informasi, maka akan semakin besar pula risiko terjadinya penyimpangan atau menyebarnya sebuah berita hoax. Yang ketiga ada rentang kendali campuran. Rentang kendali ini merupakan perpaduan dari kedua jenis rentang kendali sebelumnya, yang mana rentang kendali campuran dapat menekan terjadinya ketidakefektifan kinerja dari pemimpin yang disebabkan karena terlalu lebar rentang kendali yang dimilikinya. Solusi penyelesaian masalah. Solusi penyelesaian permasalahan dalam jurnal ini yaitu untuk menentukan keberhasilan dan juga kelancaran perusahaan penerbangan dalam mencapai tujuan diperlukan peran dari Departemen Penerbangan yang merupakan departemen inti yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional utama yang terdapat di dalam perusahaan penerbangan. Oleh karena itu, juga diperlukan sumber daya manusia yang cakap dan juga cukup untuk menjalankan kegiatan operasional dalam departemen tersebut, seperti menggunakan rentang kendali menengah dan pembagian delegasi wewenang yang sistematis dan juga desentralisasi rentang kendali yang sebanding, yaitu 1:30 orang, atau satu orang pimpinan wajar yang memimpin 30 orang bawahan pekerjaan fisik, dan 1-12 orang untuk pekerjaan yang bersifat pemikiran. Dalam departemen penerbangan ini sendiri, dapat diambil sampel bahwa seorang chief pilot wajar yang memimpin 35 orang pilot dengan pembagian yang pas terhadap rentang kendali seorang pemimpin terhadap bawahannya, maka diharapkan pemimpin dan bawahan yang ia awasi dapat bekerja lebih efektif dan juga efisien, sehingga dapat memajukan perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun pengucapan yang terbelit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.